Deh, Shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak yang sudah sekian lama berhenti. Materinya masih tetap diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Kali ini kita sudah masuk di Perjanjian Baru. Yang terakhir kali kita sudah selesai di Perjanjian Lama. Sekarang masuk ke Perjanjian Baru. Silakan dibaca. Maria dan malaikat. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perempuan muda. Ia sudah bertunangan dengan laki-laki bernama Yusuf. Perempuan itu bernama Maria. Malaikat berkata, "Tuhan bersertamu." Maria sangat terkejut, tetapi kata malaikat, "Jangan takut Maria, Tuhan mengasihimu. Engkau akan melahirkan putra, engkau harus menamainya Yesus." "Bagaimana hal ini bisa terjadi?" tanya Maria. Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan datang kepadamu. Anak kudus yang lahir itu akan disebut anak Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah." "Aku ini hamba Tuhan," jawab Maria. "Biarlah terjadi seperti yang kau hendaki." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Ya, hari ini tanggal 22 Desember. 22, 23, 24, 25, 3 hari lagi kita akan merayakan Natal. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, 22 Desember. Ya. 3 hari kemudian tanggal 25 hari Natal. Banyak orang bilang tanggal 25 itu bukan hari Natal. Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember kata orang-orang. Itu kata orang-orang yang nggak belajar. Ya. Sudah banyak ditemukan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja dari abad 1, abad kedua yang menyatakan bahwa bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus. Ya, jadi kalau kamu dengar kabar, oh itu bukan 25 Desember bukan kelahiran Yesus, itu hari Dewa Matahari apa itu orang-orang nggak pernah belajar. Ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari Injil. Apa Injil kabar baik? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi ditanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya. Beberapa terakhir kapan kita tuh? Beberapa minggu yang lalu kita sudah selesai di Perjanjian Lama. Sebetulnya Kelin ini Perjanjian Baru juga sudah kita selesaikan. Tapi kita nggak pernah bikin videonya, gitu, karena waktu itu kan belum pandemi. Nah, ini jadi kita akan ngulang lagi, ya. Ingat loh, kamu tuh sudah menyelesaikan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Tapi bukan berarti kamu nggak perlu mengulang lagi. Nanti kamu akan lihat di pengulangan itu akan ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Firman Tuhan tuh selalu memberikan yang baru, nggak ada habisnya, gitu. Dan kita juga mau bikinkan yang Perjanjian Baru ini, kita mau bikinkan. Cuman kan materi dari Alkitab Bergambar Anak ini nggak lengkap, loncat-loncat, disesuaikan dengan umur kamu. Tapi ya nggak apa-apa, kita nanti kalau kita Perjanjian Baru sudah selesai, kita bikin videonya, baru kita akan belajar dari surat-surat rasul-rasul atau dari
atau kita akan belajar khusus dari Injil apa, Injil Matius atau Injil Lukas atau apa gitu. Jadi nanti kita akan lebih spesifik lagi ya. Nah, ini apa? Lukas 1. Jadi Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini ditulis dengan tujuan berbeda dan menceritakan Yesus dari 4 sisi yang berbeda. Gitu. Ya. Pernah nggak Papi ajaran ini? Matius itu menceritakan Yesus dari sisi dia sebagai raja. Ya. Kalau Markus itu menceritakan Yesus dari sisi dia sebagai budak. Kalau Lukas menceritakan Yesus dari sudut pandang dia, dari sisi dia sebagai manusia. Ya, makanya di Matius ini silsilah Yesus dimulai dari Abraham kalau salah. Kalau Lukas itu dimulai dari Adam silsilahnya, karena dia menceritakan sudut Yesus dari manusia. Kalau Matius kan menceritakan Yesus dari raja, makanya dimulai dari anak Daud. Daud itu kan raja paling hebat di Israel. Nah, kalau di Markus nggak ada silsilah, karena budak nggak punya silsilah. Sedangkan Yohanes itu menceritakan Yesus dari sudut pandang dia sebagai Allah. Makanya Yohanes itu dimulai dari pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menunjuk pada pribadi anak Allah, yaitu Yesus, yang nanti datang ke dunia dalam berupa manusia. Jadi kamu mesti ngerti keempat Injil itu, kamu mesti ingat ya. Mereka menceritakan Yesus dari sudut pandang mana, kamu mesti tahu. Jadi kalau ada orang tanya, ada orang akan memutarbalikkan isi Injil, kamu bisa counter, kamu bisa jawab mereka. Gitu. Ngerti? Ya. Lukas 1 itu cerita tentang Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria, perempuan muda yang bernama Maria yang baru bertunangan, ya. Dan si Gabriel ini memberi kabar bahwa engkau akan melahirkan putra, engkau harus menamai dia Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Maria. Malaikat itu menjawab, Roh Kudus, ya kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau kamu lihat di Lukas ini, ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kok aku bisa melahirkan? Kan nggak mungkin. Gitu. Terus malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan datang kepadamu, anak kudus yang lahir itu akan disebut anak Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kelahiran kamu itu adalah mukjizat dari Roh Kudus. Terus Maria ngomong, aku ini hamba Tuhan. Jawab Maria, biarlah terjadi seperti yang kau kehendaki. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Ya. Kalau kita tarik ke Perjanjian Lama, cerita tentang wanita melahirkan tuh banyak terjadi di tertulis di Perjanjian Lama. Ngerti? Pertama ada awal Sarah, istrinya Abraham. Ya. Dia sudah tua, sudah layu, katanya, sudah mati haid, sudah nggak mungkin melahirkan. Tapi Tuhan bilang, nanti tahun depan istrimu akan melahirkan. Terus Rahel, istri Yakub, mandul, gak lama melahirkan. Terus Hana, mamanya Samuel, juga mandul. Tahun kemudian dia melahirkan. Jadi semuanya itu kisah-kisah melahirkan di dalam
perjanjian lama, ya, itu ada yang mandul, ada yang sudah tua, yang sudah nggak mungkin melahirkan, ada yang kandungannya tertutup, macam-macam. Itu semua dibuat berbeda oleh Tuhan. Yang nggak bisa melahirkan jadi bisa melahirkan dengan cara yang supranatural, dengan mukjizat. Ngerti? Kayak Sarah, waktu dia menerima kabar, dia ketawa, dia meremehkan berita dari Tuhan. Nggak mungkin aku melahirkan, aku sudah tua, sudah layu, sudah mati haid. Terus Rahel, Hana, semuanya berdoa sampai Tuhan memberikan mereka anak. Sampai pada puncaknya di perjanjian baru, ada seorang perawan yang nggak pernah disentuh pria, belum bersuami. Tiba-tiba malaikat ngomong, kamu akan melahirkan seorang anak. Jadi kisah-kisah di perjanjian lama tentang wanita itu melahirkan, ya, ini kan lagi hari ibu nih, kita ngomongin tentang wanita. Wanita itu melahirkan dengan yang sudah nggak mungkin melahirkan, tiba-tiba jadi melahirkan dengan tentunya mukjizat dari Tuhan. Itu semua berhubungan, gitu. Sampai pada akhirnya di perjanjian baru, seorang wanita perawan tiba-tiba bisa melahirkan. Kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari dari itu? Ya, Tuhan mampu melakukan mukjizat. Orang yang tua, sudah layu, sudah mati haid bisa melahirkan. Wanita yang mandul tiba-tiba melahirkan. Hana yang sudah bertahun-tahun, ya, suaminya punya 2 istri, yang satu bisa melahirkan, akhirnya Hana ditindas. Tapi karena Hana terus berdoa, akhirnya Tuhan membuat mukjizat, dia bisa melahirkan. Sampai akhirnya seorang perawan bisa melahirkan. Jadi kita tuh nggak usah ini di perjanjian baru ini mukjizat paling, ya, lumayan lah, hebat. Ini penggenapan dari kitab Yesaya kalau nggak salah. Seorang perawan yang nggak bersuami, nggak pernah dijamah, tiba-tiba bisa melahirkan, dan dia melahirkan seorang Mesias yang dinanti-nanti kan, yang sudah dijanjikan Tuhan dari zamannya Hawa. Akhirnya Mesias itu lahir dari seorang perawan. Ini sebuah mukjizat yang sangat dipegang doktrinnya oleh orang Kristen. Jadi Yesus itu dilahirkan tanpa campur tangan dari pria. Dia dilahirkan tuh dengan berdasarkan mukjizat dari Roh Kudus. Jadi semua ini berhubungan, kayak kisah kelahiran di perjanjian lama, semuanya mukjizat sampai mukjizat itu terbesar itu, ya, mukjizat yang paling mengherankan itu terjadi. Bahwa Tuhan mampu membuat seorang perawan tuh melahirkan melalui mukjizat dari Roh Kudus, melahirkan seorang Mesias. Dan kalau kamu perhatikan, ya, di perjanjian lama itu wanita-wanita yang mendapat mukjizat itu, kalau kamu perhatikan, mereka itu punya hubungan yang intim bersama Tuhan. Contoh kayak Rahel, ya, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya.
Jadi mereka ini orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya Pak Isan selalu bilang hubungan intim kita dengan Tuhan itu menandakan apa ya? Menandakan kalau kita itu punya iman yang sejati, bahwa kita itu diselamatkan, bahwa kita itu adalah ciptaan baru. Itu selalu ditandai dengan hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita pada firman-Nya. Ya, makanya kamu mesti lihat, kita mesti lihat pada diri kita sendiri, kita punya hubungan nggak dengan Tuhan. Gitu. Kalau nggak punya, itu berbahaya. Gitu. Ya, apalagi kayak Hana. Ya. Hana itu di sini kelihatan gitu. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dia terus-menerus berdoa. Sampai keesokan hari paginya bangunlah itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Pagi-pagi bangun dia sujud menyembah di hadapan Tuhan. Nah, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat. Jadi mereka ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim. Mereka ini wanita-wanita yang pintar. Kita dulu pernah belajar Ribka, rajin. Sarah, terus Hana, semua wanita-wanita yang kuat, tangguh, pintar. Kesalahan mereka tuh kebanyakan mereka hanya mencoba, mereka tuh suka mencoba membantu Tuhan. Kayak Sarah mencoba membantu Tuhan dengan memberikan Abraham budaknya. Rahel juga, Lea juga coba membantu Tuhan dengan memberikan budak mereka. Saking pintarnya keblinger mencoba membantu Tuhan. Padahal ya itu yang menjadi kesalahan mereka. Padahal sebetulnya nanti kalau kamu perhatian, ketika mereka mengakui ketidakmampuan mereka dengan berdoa, dengan memohon pada Tuhan, disitulah Tuhan menjawab. Gitu. Jadi kalau mereka ini wanita-wanita yang mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kamu ingin mengalami Tuhan secara pribadi, kita harus mengakui ketidakmampuan kita kepada Tuhan dan mengakui kemampuan Tuhan. Ngerti gak? Dia itu Tuhan yang sanggup melakukan segalanya, sedangkan kita ini manusia yang nggak mampu melakukan apa-apa kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Jadi dari kisah ini kita mau diajarkan bahwa apa ya? Kita harus berharap hanya pada Tuhan. Ya. Dulu waktu kamu belajar ini, kamu belum dapat ini toh. Ini baru lagi Pak ajarin kamu. Ya, kita harus berharap pada Tuhan sampai pada waktunya Tuhan melakukan mukjizat besar. Seorang perawan, Maria, melahirkan seorang Mesias, dan Mesias ini menjadi satu-satunya harapan dari umat manusia. Kita manusia sudah nggak punya harapan karena dosa. Setiap dosa kita itu bertubrukan dengan semua sifat-sifat Tuhan. Nggak mungkin kita diselamatkan kalau bukan Yesus, kalau bukan Allah itu datang ke dunia dalam rupa manusia. Ini harapan itu benar-benar terjadi waktu Maria itu melahirkan Yesus. Jadi kesimpulannya, di perjanjian lama mereka sangat mengandalkan Tuhan. Lahirlah seorang Mesias yang menjadi satu-satunya harapan bagi kita, dan inilah satu-satunya harapan kita, Yesus. Perjanjian lama walaupun adatnya Yahudi itu sangat
mendiskriminasi wanita, tapi Alkitab mengangkat derajat wanita. Kalau kamu perhatikan, jadi kamu sebagai wanita, ya kamu mesti ngerti, oh Alkitab ternyata sangat mengangkat derajat saya sebagai wanita. Jadi kamu mesti pintar, mesti kuat. Kamu mesti tiru wanita-wanita yang ada di Alkitab. Maria ini sangat diangkat derajatnya. Nanti kamu lihat lagi Perjanjian Baru sangat mengangkat derajat. Di awal itu Hawa itu menjatuhkan derajat wanita ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia menerima janji dari Tuhan, derajat dia keangkat lagi. Sampai akhirnya di Maria, ya nanti kamu akan lihat banyak wanita-wanita yang diangkat derajatnya di Perjanjian Baru. Sampai ada satu Maria, namanya Maria juga kalau nggak salah. Dia mengurapi Yesus dengan minyak. Yesus sampai bilang, apa yang dia lakukan ini akan selalu diingat ketika Injil diberitakan. Bayangin tuh, betapa Tuhan mengangkat derajat wanita. Jadi kamu sebagai wanita tuh mesti kuat, mesti pintar. Tapi kamu jangan mencoba menolong Tuhan, karena kamu pelajari semua wanita di Perjanjian Lama itu mencoba menolong Tuhan. Tuhan itu nggak perlu tolong, justru kita mesti minta tolong ke Tuhan. Ya. Ngerti? Paham nggak? Jadi Alkitab ini sangat mengangkat derajat wanita. Ya nggak semua wanita, semua manusia, tapi kan wanita itu selalu kena diskriminasi. Ya, tapi Alkitab selalu mengangkat. Ya, akhirnya ya derajat wanita angkat. Makanya kamu sebagai wanita Kristen, ya kamu sudah tahu nama Injil. Walaupun kita sudah lama nggak bikin video, kamu tetap hafal. Ya. Kamu tetap hafal Injil, kamu tahu, kamu sudah melewati Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seenggaknya kamu sudah ngerti sekilas-kilas lah kisah-kisah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nggak banyak anak seumur kamu sudah melewati Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Jadi kamu mesti pintar. Nggak ada orang yang kenal Yesus tapi lihat hidupnya goblok, tuh nggak ada. Goblok terus malas, nggak ada. Orang yang kalau sudah kenal Yesus dengan benar, dia pasti akan pintar dan cerdas. Nggak peduli dia itu wanita atau laki. Kenapa ya? Karena ketika kamu lahir baru, kan kita sudah belajar, ketika kamu lahir baru, hati kamu yang terbuat dari batu itu diganti dengan hati yang baru dan dikasih Roh Kudus. Kalau kamu nggak pintar, kebacut, pasti ada yang salah dengan iman kamu. Ngerti? Jadi Alkitab sangat menjaga, mengangkat derajat manusia, khususnya perempuan. Jadi kalau kamu dewasa nanti, jangan mau ditindas orang atau didiskriminasi, karena Tuhan aja mengangkat derajat wanita. Ya, oke, sudah menit ke 24. Ya, Maria mengakui ketidakmampuannya. Aku ini hamba Tuhan, jawab Maria. Biarlah terjadi seperti yang kau kehendaki. Ya, kamu boleh ngerti Perjanjian Lama, kamu boleh pernah baca seluruh Perjanjian Baru, kamu boleh ngerti tentang keselamatan, doktrin, macem-macem. Ya. Tapi kalau kamu nggak pernah mengakui ketidakmampuan kamu dan mengakui kemampuan Tuhan, dan kamu nggak pernah berdiam diri bersama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa, baca firman, ya, percayalah, Papi kasih tahu, kamu nggak akan pernah bisa mengalami apa yang kamu baca di
perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kamu mau mengalami apa yang mereka alami, kamu mau mengerti setiap keselamatan yang kamu pelajari, setiap doktrin yang kamu pelajari, kuncinya tuh satu, kita harus sering-sering berdiam diri bersama Tuhan, berlama-lama bersama Tuhan, mengakui ketidakmampuan kita dan mengakui kemampuan Tuhan. Di situ kita akan mendapat kekuatan baru. Ada yang mau tanyakan? Benar nggak ada yang mau tanyakan? Guys, sampai jumpa di Lukas 2. Tuhan Yesus memberkati.